Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat lagi dimanapun sahabat semua berada. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, tepatnya di lingkungan Pura Mangkunegara Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Organisasi terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama melaksanakan satu kegiatan yakni Jalan Sehat. Jalan Sehat ini dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana bersama warga Nahdliyin, di mana disebutkan bahwa kurang lebih sekitar 50.600 peserta dari berbagai daerah berkumpul di kota Solo dalam rangka mengikuti acara Jalan Sehat yang diadakan oleh PBNU. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, dengan begitu besarnya Nahdliyin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka tidak keliru jika warga Nahdliyin menjadi salah satu rebutan untuk memperoleh kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu tokoh yang kemudian dipinang untuk menjadi Wapres yakni Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah. Ibu Khofifah sudah didatangi oleh beberapa tokoh yang ingin menjadi capres. Sahabat lagi dimanapun sahabat berada, di antara beberapa tokoh yang kemudian yang pernah berkunjung ke Khofifah, antara lain si Prabowo Subianto, ada juga Ganjar, begitu juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Di antara beberapa tokoh yang lain tentu berharap bisa meraih simpati dari Khofifah agar mau menjadi wakil presiden. Berbicara tentang Pilpres 2024 mendatang, lagi sekali ini warga Nahdliyin yang begitu besar sangat memberikan peluang besar untuk kemenangan paket calon presiden maupun wakil presiden. Dikatakan oleh SMRC Saidiman Ahmad mengetahui apabila Khofifah bisa menjadi wakil presiden, maka bisa jadi penentu kemenangan di pemilu 2024. Oleh sebab itu, tidak salah kemudian Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo ingin sekali meminang Khofifah. Karena diketahui bahwa di Provinsi Jawa Timur memiliki pemilih yang cukup besar. Sahabat AG, selain itu juga Jawa Timur merupakan provinsi yang menjadi representasi kelompok Islam NU yang cukup besar pula. Sekedar informasi bahwa Khofifah adalah ketua Muslimat NU, diperkirakan anggota Muslimat NU mencapai kurang lebih 32 juta anggota di seluruh Indonesia. Mengutip hasil survei Poltreking Indonesia di bulan Desember, elektabilitas para bakal capres masih bersaing ketat. Belum ada yang dianggap menang mutlak, hingga sosok cawapres dianggap sangat menentukan kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Di Jakarta misalkan saja dalam simulasi 3 nama capres, Anies Baswedan unggul 49,6%, ditempel dengan Ganjar di angka 27,5% dan Prabowo di angka 15,7%. Sementara elektabilitas cawapres sendiri, AHY di posisi 24,7%,
Erick Thohir di 17,2%, Ridwan di posisi 16,3%, Sandiaga di 14,5%, dan Khofifah di posisi 4,5%. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, bila melihat Banten, di Banten dilakukan simulasi 3 nama capres, yakni Anies Baswedan di posisi 47,6%, Prabowo di angka 28,5%, sedangkan Ganjar paling buncit di angka 16,1%. Adapun cawapres di Banten AHY 29,3%, Ridwan Kamil 16,2%, Sandiaga di angka 13%, Erick Thohir di 10,7%, Caimin 6,2%, dan Khofifah di angka 3,3%. Sahabat lagi dimanapun sahabat berada, Said Iman menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur sangat penting dalam pemilihan presiden. Dalam 2 kali pemilihan presiden sebelumnya, Jawa Timur selalu menjadi penentu kemenangan. Ada kecenderungan jika Jawa Barat lebih dominan memilih Prabowo dan Anies, sementara di Jawa Tengah ada basis Ganjar, sedangkan di Jawa Timur menjadi penentu. Siapa yang mampu menguasai Jawa Timur, maka besar peluangnya untuk bisa memenangkan Pilpres mendatang. Menurut Sekjen PDIP Hasto, pertemuan Khofifah dan Eri yang digelar secara tertutup membahas hal-hal strategis tentang politis. Tentu saja ada pembahasan hal-hal yang sangat strategi, banyak hal yang sifatnya rahasia. Menurut Hasto, PDIP dan Khofifah memiliki kesamaan kultur dan kedekatan sejak lama. Oleh karena itu, peluang untuk bekerja sama sangat luas di masa depan. Apabila, lanjutan Hasto, Khofifah memiliki rekam jejak dan kompetensi yang lengkap sebagai politisi. Kalau dilihat dari rekam jejak Ibu Khofifah, beliau sangat lengkap. Zaman almarhum Gus Dur presiden, beliau sudah menjadi menteri. Kemudian di zaman Jokowi, periode pertama beliau juga menjadi menteri. Pernah pula Khofifah menjadi DPR, bahkan pernah satu komisi dengan Sekjen PDIP ini. Hasto menyebutkan saat ini PDIP mendorong agar kerjasama dengan NU dan Nahdliyin tetap terjaga. Tetapi saat ini kita dorong bagi PDIP khususnya adalah bagaimana terutama kerjasama di Jatim dengan keluarga besar Nahdliyin, dan sangat berharap jika bisa bergandengan atau meraih simpati hati dari Nahdliyin. Sedangkan Anies Baswedan juga bukan orang baru bagi Khofifah. Bahkan sebagai sesama kepala daerah, keduanya juga kerap bertemu langsung. Khofifah mengakui komunikasi dengan Anies cukup baik, khususnya antara Provinsi Jatim dengan Pemprov DKI Jakarta. Namun, Anies dan Khofifah membantah pertemuan tersebut membahas tentang persiapan pemilu 2024, tapi lebih kepada kerjasama Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Timur. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, ini adalah sekilas tentang bagaimana Jawa Timur menjadi salah satu provinsi rebutan di antara calon-calon presiden yang akan bertarung di 2024. Pertanyaannya, kemudian kemana akan berlabuh Provinsi Jawa Timur, akan menetapkan pilihannya untuk Pilpres mendatang. Tentu kita akan menunggu sahabat AG informasi-informasi berikutnya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.